Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Suasana di dalam ruangan telah menjadi sangat sepi karena kalimat awal Xiao Yan. Mata mereka tercengang saat mereka melihat Xiao Yan. Itu beberapa saat kemudian sebelum sok menghilang dan perlahan berubah menjadi mencemooh. Hihi, Ye Zong, sejak kapan anggota klan Ye mulai memainkan taktik hebat semacam ini? Ini adalah titik pengujian dari Menara Pil. Ini bukan area pengujian klan kamu. Wanita tua yang berpakaian abu-abu itu dengan dingin tertawa setelah menjadi yang pertama pulih. Tiga pria muda dan wanita dari klan Bai di sampingnya mengalihkan mata mereka yang mengejek ke Xiao Yan. Wanita tua itu terdengar tertawa dingin. Tampaknya seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa bocah kecil ini, yang belum pernah datang ke Menara Pil, akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti tes untuk lencana alkemis kelas 7 tingkat menengah. Meskipun tiga orang dari klan Qiu tidak tertawa seperti klan Bai, mata mereka menyapu Xiao Yan dengan sedikit keraguan. Jelas, mereka juga berpikir bahwa bocah kecil ini sedang menggertak. Tempat ini tidak akan membiarkan kamu bercanda. Apakah kamu yakin kamu ingin mengikuti tes untuk lencana kelas menengah tingkat 7? Orang tua berambut putih itu juga mengungkapkan kekagetan di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Segera, ekspresinya menjadi serius saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Sementara pria tua berambut putih itu berbicara, matanya juga berpaling ke Ye Zong di samping Xiao Yan. Kejutan dalam hatinya tanpa sadar menjadi lebih intens ketika melihat sedikit senyum di wajah Ye Zeng. Mungkinkah bocah kecil ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Seperti alkemis tingkat 7 muda. Ini sedikit luar biasa. Ya, Xiao Yan terus mengangguk setelah mendengar suara yang dalam dari pria tua berambut putih itu. Dia segera menangkupkan tangannya dan bertanya, "Aku akan mengganggu tetua Han. Bolehkah aku tahu langkah apa yang diperlukan untuk mengikuti tes untuk seorang alkemis kelas tingkat 7? Ekspresi pria tua berambut putih itu juga menjadi lebih serius setelah mendengar desakan Xiao Yan. Jika Xiao Yan tidak bodoh, dia tidak akan menggunakan tes ini untuk mencari penghinaan sendiri dalam situasi seperti itu. Meskipun ini kasusnya, dia benar-benar merasa tidak percaya di dalam hatinya. Karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Semoga kamu tidak bercanda. Selain itu, kamu bisa memanggil aku Deacon Han. Aku tidak layak dengan gelar tetua." Han Li perlahan mengangguk sambil menjawab. Zing. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Namun, kekekik terdengar dari samping. Dia mengalihkan tatapannya, hanya untuk melihat wanita dingin dari klan Bai. Sudut mulutnya berisi ejekan yang dingin. Jelas, dia membenci tindakan Xiao Yan. Menurut keadaan normal, dia adalah orang yang diuji untuk tingkat tertinggi di antara mereka yang hadir. Dia secara alami akan menjadi orang yang paling mempesona di ruang pemeriksaan khusus ini. Namun, situasi seperti ini di mana dia adalah pusat perhatian telah dipatahkan oleh gangguan acak Xiao Yan. Hatinya secara alami sedikit tidak senang. Selain itu, di dalam hatinya, dia merasa bahwa Xiao Yan berusaha untuk bertindak agung dengan mengikuti tes untuk lencana kelas 7 tingkat menengah. Dengan klan Ye menurun ke titik di mana itu tidak bisa menurun lebih jauh, bagaimana mungkin bagi bakat seperti itu, yang bahkan klan Bai tidak dapat bersaing dengan, untuk muncul. Xiao Yan hanya tersenyum di wajah tawa wanita tertentu yang penuh penghinaan. Apa yang dia alami jauh dari apa yang wanita ini,
yang sangat dicari dalam klan bisa membayangkan. Keadaan mentalnya tidak akan terpengaruh oleh permusuhan kekanak-kanakan semacam ini dan penghinaan darinya. Karena semua orang sudah memutuskan, kita harus mulai. Han Li melambaikan tangannya. Setelah itu, dia menunjuk ke 4 pintu di belakangnya. Masing-masing dari keempat pintu ini memiliki kata-kata kuno mereka sendiri di atas mereka. Mereka adalah Tian, Di, Xuan, Huang. Mereka yang mengikuti tes untuk kelas menengah tier 6 harus memasuki ruang Xuan. Orang yang mengambil kelas tinggi harus masuk ke kamar Di. Tatapan Han Li beralih ke Xiao Yan setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berkata, untuk kamu akan menunggu tes mereka selesai. Setelah itu, aku pribadi akan membawa kamu ke ruang Tian dan secara pribadi melakukan tes untuk kamu. Xiao Yan memberi judul kepalanya sebagai pengakuan. Semua orang harus masuk ke kamar masing-masing. Han Li mengangguk dan memerintahkan setelah melihat bahwa tidak ada yang keberatan. Mendengar ini, 5 orang lainnya dari klan Bai dan Qiu, dengan pengecualian Xiao Yan, berpisah dan memasuki ruangan yang mewakili level mereka. Wanita kulit putih berpakaian itu muncul seperti angsa arogan ketika dia memasuki kamar Di sendirian. Sisa 4 orang memasuki ruangan Xuan. Tempat itu berangsur menjadi sepi setelah 5 orang memasuki ruangan. Xiao Yan berdiri di sana. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia menutupnya untuk memulihkan diri. Wanita tua dari klan Bai itu melirik Xiao Yan. Dia berbicara dengan nada tajam, tampak tidak puas dengan keheningan. Ye Zong, orang-orang muda yang diajarkan klan kamu hari-hari ini benar-benar menjadi arogan. Tidak heran kamu tidak dapat menemukan anggota generasi muda yang dapat kamu gunakan hari ini. Ye Zong dengan dingin tersenyum dan menjawab, menggunakan posisi seseorang untuk menggertak orang lain. Hanya saja aku yang lama tidak ingin berdebat dengan kamu. Dengan tingkat kelas 7 tingkat rendah kamu tidak memiliki kualifikasi untuk aku yang lama untuk memperhatikan kamu. Apakah kamu tidak melupakan perilaku kamu yang menjijikkan ketika klan Ye aku kuat saat itu? Tuntutan sengit Ye Zong menyebabkan wajah wanita tua itu langsung menjadi hijau. Matanya gelap dan padat saat dia menatap Ye Zong. Dia tertawa dengan tajam, baiklah, aku akan mengingat kata-kata kamu ini. Setelah klan Ye kamu dihapus dari 5 klan besar, aku akan membiarkan kamu menyesali kata-kata yang kamu katakan hari ini. Orang tua dari klan Qiu di samping sedikit mengerutkan kening. Meskipun ia juga melihat ke bawah pada klan Ye, yang sedang menurun, itu tidak mencapai titik menambahkan penghinaan terhadap cedera. Bagaimanapun, semua klan bangkit dan jatuh. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pihak lain tidak akan bangkit lagi. Berisik. Tidak hanya muda dari klan Bai yang tidak berpendidikan tetapi bahkan yang tua juga sama. Ekspresi Ye Zong tampak suram di hadapan suara tajam dari wanita tua beruban itu. Sebelum dia bisa berbicara, Xiao Yan membuka matanya. Dia dengan dingin melirik wanita itu dan samar-samar berbicara. Bajingan kecil, kamu pikir kamu siapa? Kamu berani berbicara dengan aku dengan cara ini. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan wajah wanita tua yang berpakaian abu-abu itu menjadi gelap dan dingin. Kekuatan Ye Zong sedikit lebih kuat dari miliknya. Oleh karena itu, dia mampu menahan sedikit ejekan dinginnya. Namun, Xiao Yan ini hanyalah anggota dari generasi yang lebih muda di matanya. Tubuh wanita beruban itu bergerak setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia bergegas ke depan dengan sangat cepat, dan kukunya yang tajam menembus pedang Xiao Yan seperti pisau. Mata hitam gelap Xiao Yan melihat wanita tua itu bergegas mendekat. Dia menyipitkan matanya dan perlahan mengepalkan tangannya di bawah lengan bajunya. Doki dalam tubuhnya mengalir pada saat ini.
Dia tidak keberatan memberi wanita tua yang berisik ini pelajaran yang tidak akan dia lupakan di tempat ini. Berhenti. Hanya ketika Doki dalam tubuh Xiaoyan melonjak dan dia siap untuk menyerang, sosok manusia tiba-tiba muncul dan muncul di depannya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, "Ini adalah menara cabang dari Menara Pil, bukan klan baik kamu. Lebih baik kamu tetap mengawasi." Ekspresi wanita tua beruban itu berubah ketika dia melihat Han Li memblokir di depan Xiaoyan. Tubuhnya segera bergerak, dan dia mundur 2 langkah. Tatapannya padat saat dia menatap Xiaoyan dan berkata, "Little bajingan. Kamu lebih baik jangan biarkan aku yang lama ini menemukanmu sendirian. Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkan klan Ye kehilangan seorang anggota dari generasi yang lebih muda." Ketika dia selesai berbicara, mata gelap dan dingin wanita tua itu meluncur ke Ye Zong, yang belum bergerak. Senyum aneh muncul di wajah Ye Zong di hadapan mata gelap dan padat wanita tua itu. Jika wanita tua ini menyadari bahwa bahkan Tianxi dari lembah sungai es telah dipukuli oleh Xiaoyan sampai terluka parah, apakah dia akan memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata ini? Mata Xiaoyan tenang saat mereka melirik wanita berpakaian abu-abu. Dia perlahan-lahan menyebarkan tangannya di bawah lengan bajunya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Jika Han Li tidak tiba-tiba campur tangan, kemungkinan bahwa wanita tua yang penuh kebencian ini tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk mengatakan apapun sekarang. Tatapan Xiaoyan yang tenang dan tidak mempedulikan membuat wanita tua yang berpakaian abu-abu itu merasakan dorongan untuk menggerakkan sudut matanya. Anak nakal ini, meskipun dia tidak banyak bicara, setiap tindakan yang dia lakukan dipenuhi dengan arogansi yang tak ada habisnya. Hal ini juga menyebabkan Xiaoyan tampak tidak menyenangkan di matanya. Mata dari orang tua dari klan Qiu juga berhenti di tubuh Xiaoyan. Dia segera menggelengkan kepalanya saat dia diam-diam menghela nafas dalam hati ini. Anggota generasi yang lebih muda dari klan Ye ini benar-benar tidak bisa datang. Menyinggung seorang ahli dari klan Bai di tempat seperti itu benar-benar bukan hal yang logis untuk dilakukan. Ruangan itu menjadi jauh lebih tenang setelah Han Li muncul. Tatapan mata wanita tua yang berpakaian abu-abu menjadi lebih padat saat dia melihat Xiaoyan. Mereka menyebabkan seseorang merasa agak kedinginan. Berderak. Suasana yang tidak biasa ini terus berlanjut selama waktu yang tidak diketahui sebelum pintu Suan yang tertutup rapat perlahan dibuka. 4 orang perlahan keluar. Selain 1 orang, yang wajahnya memerah, dada dari 3 yang tersisa memiliki lencana pada mereka. Api berliku di sekitar lencana, membentuk bentuk menara. Ada 6 bintang ungu emas yang memancarkan cahaya menyilaukan di atasnya. Jika seseorang dengan hati-hati mengamati 6 bintang ungu emas ini, orang akan menemukan bahwa bintang ke-6 sedikit lebih redup dibandingkan dengan bintang 5 sebelumnya. Ini adalah indikasi kelas menengah. Jika itu kelas rendah, bintang akan menjadi lebih redup. Namun, jika itu adalah kelas tinggi, bintang akan seterang bintang lainnya. Tes kelas menengah tier 6 telah selesai. 2 orang dari klan Qiu telah meninggal sementara 1 orang dari klan Bai telah lulus. Han Li melirik mereka berempat sebelum perlahan berbicara. Senyum muncul di wajah lelaki tua dari klan Qiu setelah mendengar ini sementara wanita tua yang berpakaian abu-abu itu mengerutkan kening. Dia dengan kejam memulai pada pria yang gagal melewati ujian. Segera setelah kata-kata ini dari Han Li terdengar, pintu di yang tertutup rapat perlahan dibuka. Seorang wanita berpakaian putih perlahan berjalan keluar dengan langkah-langkah arogan. Dadanya yang tebal memiliki lencana yang berkelap-kelip. Ada 6 bintang ungu emas terang di atasnya. Tingkat 6 kelas tinggi. Tes untuk kelas tingkat 6 sudah selesai. Klan Bai telah berlalu.
Pengumuman Han Li membuat senyum arogan pada wanita berpakaian putih yang lebih lebar. Dia merasakan tatapan iri dan kesombongannya sangat puas. Wanita dingin itu berjalan ke sisi wanita tua beruban itu. Matanya menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana dia akan membiarkan aksinya berakhir. Berikutnya akan menjadi tes kelas menengah tingkat 7. Aku pribadi akan melakukan tes. Ikuti aku. Tatapan Han Li agak tidak berdaya saat dia melirik Xiao Yan, yang telah muncul acuh tak acuh dari awal. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke ruang pemeriksaan Tian. Xiao Yan tidak ragu saat melihat Han Li pergi. Dia mengikuti Han Li dan keduanya perlahan menghilang ke sebuah ruangan di depan banyak tatapan. Kelompok wanita tua berbaju abu-abu itu mungkin sudah menyelesaikan ujian, tetapi mereka tidak segera pergi. Sebaliknya, mata mereka mengungkapkan ejekan saat mereka menatap Ye Zong dan tertawa dengan cara gelap. Cek-cek, aku ingin tetap di belakang dan melihat apakah bocah itu masih memiliki mulut yang mengerikan ketika dia gagal dalam ujian. Ye Zong, sepertinya kamu akan kehilangan muka lagi hari ini. Ye Zong meletakkan tangannya di belakang punggungnya di hadapan ejekan dari wanita tua beruban, sambil menunggu hasil tes terakhir. Setengah jam berlalu sebelum pintu Tian yang tertutup rapat perlahan dibuka dengan suara sedikit berderit. Perhatian semua orang di ruangan itu diperkuat ketika mereka melihat bahwa akhirnya ada reaksi. Setelah itu, mata mereka langsung terfokus pada pintu. Seorang tokoh berambut putih perlahan melangkah keluar setelah pintu dibuka. Pada saat ini, Han Li merajut alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Joy segera muncul di wajah wanita tua berambut abu-abu ketika dia melihat bagaimana Han Li bertindak. Setelah itu, matanya beralih ke area di belakang Han Li. Angka kurus Xiao Yan perlahan-lahan muncul di tempat itu. Semua tatapan di dalam ruangan segera berhenti di dadanya ketika dia muncul. Tempat itu saat ini masih kosong. Cek, cek. Ekspresi mengejek dengan cepat melonjak di wajah wanita tua yang kelabu, setelah dia gagal melihat lencana tingkat di dada Xiao Yan. Tawa bangga tanpa sadar keluar dari tenggorokannya. Wanita kulit putih yang berpakaian rapi itu di sisi wanita tua berpakaian kelabu itu juga mengangkat sudut mulutnya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Orang ini memang seorang badut yang hanya tahu bagaimana bersikap hebat. Lucu sekali, dia benar-benar menunggu di sini selama setengah hari. Orang tua dari klan Qiu juga menggelengkan kepalanya. Matanya mengandung rasa iba saat dia melirik Ye Zong. Klan Ye ini benar-benar tampak selesai. Ye Zong hanya mengernyit dalam menghadapi tatapan di dalam ruangan yang dipenuhi dengan berbagai emosi. Namun, ekspresinya tidak sepucat yang dibayangkan orang lain. Dia jelas menyadari kemampuan Xiao Yan. Meskipun dia tidak berani mengatakan dia 100% yakin bahwa Xiao Yan bisa mendapatkan lencana alkemis tingkat kelas 7, dia setidaknya 80% percaya diri. Selain itu, melihat ekspresi Xiao Yan, itu tidak tampak seperti seseorang yang telah gagal. Hihihi, sampah adalah sampah. Tidak peduli bagaimana seseorang melompat, seseorang hanya akan menjadi badut. Klan Ye selesai. Tawa indik telinga wanita tua yang berpakaian abu-abu itu terdengar di dalam ruangan. Sukacita dalam hatinya saat melihat Xiao Yan gagal benar-benar bukan sesuatu yang bisa digambarkan dengan kata-kata belaka. Han Li mengerutkan kening di wajah tawa tajam dari wanita tua beruban itu. Dia memusatkan perhatian padanya dan sedikit berkata, "Ini terlalu dini bagi kamu untuk bahagia. Siapa yang memberitahu kamu bahwa dia telah gagal dalam ujian?" Suara Han Li telah menghentikan tawa wanita tua yang berpakaian abu-abu itu.
Wajahnya segera menjadi sedikit mudah berubah saat dia dengan dingin tertawa. Deacon Han, tidak perlu memberikan wajah apapun kepada Ye Zong. Jika bocah ini telah lulus ujian, mengapa aku tidak dapat melihat lencana tingkatnya? Han Li melihat wanita tua yang berpakaian abu-abu ini dengan agak menyedihkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah berhasil lulus tes untuk tingkat kelas tingkat 7. Alasan mengapa aku tidak memberinya lencana tingkat adalah karena aku yang lama merasa bahwa dia harus bisa mendapatkan lencana tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, aku berdebat tentang apakah aku harus membiarkan dia menuju ke markas Piltover untuk mengikuti tes lain. Suara Han Li tidak diragukan lagi seolah ada petir yang meledak di tanah. Itu menyebabkan wajah semua orang menjadi kaku secara instan. Tatapan tak percaya mereka berkumpul ke wajah Xiao Yan. Wanita kulit putih itu penuh dengan ketidakpercayaan. Ekspresi wajahnya sangat menarik. Deacon Han, kita harus melupakan tentang masalah menuju ke markas untuk diuji. Xiao Yan tampaknya tidak menyaksikan wajah yang kaku saat dia berbicara dengan Han Li di depannya. Han Li terkejut setelah mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia mengeluarkan lencana mempesona dari storage ring-nya. Setelah itu, dia dengan sopan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika kamu punya waktu, aku menyarankan kamu untuk menuju ke Piltover untuk diuji. Aku percaya kamu memiliki kemampuan itu. Xiao Yan secara acak membalik lencana setelah menerimanya. Lencana ini gelap dengan semangat. Ada nyala api di lencana itu. Sebuah menara raksasa berada di dalam nyala api. Menara itu memiliki 7 bintang berwarna ungu keemasan di atasnya. Namun, bintang ketujuh sedikit lebih redup daripada yang lain. Banyak tatapan di dalam ruangan terkejut ketika mereka melihat lencana mempesona yang Xiao Yan terbalik di tangannya. Ruangan itu segera menjadi benar-benar diam. Tingkat 7 kelas menengah. Bahkan tidak, wanita tua beruban itu, lelaki tua itu Om Klan Kiyo, atau bahkan Han Li pernah mencapai tingkatan itu. Sekarang, bagaimanapun, lencana ini yang mewakili kejayaan telah mendarat di tangan Xiao Yan, yang tampak sangat muda. Wajah Ye Zong dipenuhi dengan senyuman. Dia membelai jenggotnya, terutama ketika dia melihat ekspresi menarik dari wanita tua beruban, wanita tua dan yang lainnya. Sukacita yang sulit dideskripsikan melonjak keluar dari hatinya. Sejak kemerosotan klan Ye, sudah lama sejak dia melihat orang-orang ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Wajah wanita tua berambut abu-abu itu berubah-ubah saat dia melihat lencana di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan, Deacon Han, mengeluarkan tingkat lencana bukanlah lelucon. Apakah kamu yakin bahwa tidak ada yang salah dengan ujian? Ekspresi Han Li tenggelam setelah mendengar kata-katanya. Dia menuntut, apakah kamu meragukan bahwa aku yang lama telah merusaknya? Wanita tua berpakaian abu-abu itu dengan cepat tersenyum saat melihat wajah cekung Han Li. Bagaimana aku akan berani? Namun, hanya saja aku merasa sulit bahwa klan Ye, yang telah menolak sedemikian rupa, akan mampu menghasilkan alkemis tingkat 7 yang begitu mudah. Wanita berpakaian putih di samping wanita tua beruban itu juga perlahan-lahan pulih. Matanya rumit dan aneh saat dia melirik Xiao Yan. Rasa jijiknya sudah benar-benar hilang pada saat ini. Meskipun dia berada di level 6 kelas atas, dia jelas mengerti apa jenis celah besar antara dia dan seorang alkemis tingkat 7. Selain itu, Xiao Yan ini adalah seorang alkemis kelas 7 tingkat menengah. Di bawah tingkat kelas 7 ini lencana alkemis, semua harga dirinya bahkan tidak layak disebut.
Seseorang yang mereka cemooh sejak awal menerima hasil tes yang jauh melampaui mereka. Ini setara dengan memberi mereka semua tamparan keras ke wajah mereka, menyebabkan mereka merasakan sakit yang berapi-api. Hihihi, apa yang bisa dibanggakan? Dia hanya seorang alkemis tingkat 7 kelas menengah. Aku tidak percaya dia bisa menyelamatkan klan Ye kamu. Wanita tua yang berpakaian abu-abu itu tidak bisa menahan diri untuk mengejek setelah melihat senyum di wajah Ye Zong. Namun, dia tidak merasakan kata-katanya mengandung asam yang sangat padat. Ayo pergi. Wanita tua yang berpakaian abu-abu itu tidak berniat untuk tinggal lebih lama setelah berubah menjadi negara pucat oleh lencana kelas 7 tingkat menengah. Dia menjerit dingin, berbalik, dan pergi. Tunggu. Wanita tua berambut abu-abu itu baru saja berbalik ketika sebuah suara samar tiba-tiba terdengar. Jejaknya berhenti saat dia berbalik. Matanya berisi senyum dingin saat dia melihat Xiao Yan dan berkata, "Blash, apakah kamu berniat untuk melihat aku yang lama keluar? Kamu baru saja mengatakan bahwa aku sampah, kan?" Senyum tipis muncul di wajah Xiao Yan saat dia melihat wanita tua berubah. Dia bertanya dengan lembut. Wanita tua berbaju abu-abu itu menyipitkan matanya. Rasa dingin melintas di antara mereka saat dia berkata, "Anak muda, jangan bilang bahwa kamu tidak mengizinkan orang lain mengatakan apapun tentang kamu." Sepertinya ajaran klan Ye benar-benar menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Kakinya dengan lembut melangkah maju dan suara gemuruh guntur muncul. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dalam prosesnya. Wajah wanita tua itu berubah saat jasad Xiao Yan menghilang. Dia membalik lengan bajunya dan douki yang megah melonjak keluar dari tubuhnya. Matanya yang hitam dan tebal menyapu sekelilingnya. Blaar. Suara rendah dan dalam dari angin yang bergejolak muncul dari balik wanita tua beruban itu, ketika tubuhnya menarik kembali. Wajahnya menjadi dingin saat dia berbalik dan melemparkan pukulan ke depan. Suatu kekuatan yang besar dan kuat bertahan di atas tinjunya, menyebabkan gelombang riak terbentuk di angkasa. Tinju dari wanita tua beruban itu baru saja dilempar keluar ketika ruang di depannya berfluktuasi. Pukulan sederhana menembus ruang dan dengan kejam bertabrakan dengan tinjunya. Blaar. Angin ribut yang kuat melonjak ketika kedua tinju itu bertabrakan, mengguncang kelompok wanita tua beruban, sampai mereka buru-buru mundur. Brok. Wajah wanita tua berpakaian kelabu itu menjadi pucat hampir seketika setelah kedua tinju itu bertabrakan. Syok muncul di wajahnya. Segera, seteguk darah segar diludahkan. Tubuhnya terbang mundur dan akhirnya bertabrakan dengan dinding. Dengan pengecualian Ye Zong, semua orang di ruangan itu mengungkapkan wajah tercengang saat melihat wanita tua berpakaian kelabu itu memuntahkan darah dalam kekalahan dalam pertukaran pertama, terutama bagi 3 anggota klan Bai yang lain. Mereka membersihkan. Saya mengerti kekuatan wanita tua yang berpakaian abu-abu ini. Dia memiliki kekuatan Dozong, namun dia bahkan tidak dapat memblokir satu pukulan dari Xiao Yan. Mereka bertiga saling bertukar pandang satu sama lain. Wanita berpakaian putih di antara mereka begitu terkejut bahwa wajahnya memucat. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di depan wanita tua berwajah abu-abu. Matanya acuh tak acuh melirik di atasnya sebagai sudut mulutnya diangkat ke busur es dingin. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani mengucapkan kata sampah di depan aku?" Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.